Baik, dalam Pathways kali ini kita akan membahas tentang AI, bagian sistem pakar. Sistem pakar atau expert system adalah suatu program komputer artificial intelligence yang dirancang untuk meniru keahlian dan pengetahuan pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Sistem pakar dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para pakar. Lalu untuk manfaatnya sendiri, memungkinkan orang awam mengerjakan pekerjaan para ahli, mampu beroperasi di lingkungan yang berbahaya, meningkatkan kualitas pemberian nasihat, ataupun menjawab pertanyaan dengan lebih konsisten, tidak perlu biaya saat tidak digunakan, dan mampu mengambil serta melestarikan keahlian para ahli, terutama yang langka. Lalu dalam sistem pakar ada aturan atau rule. Jadi, itu adalah sebuah cara untuk merepresentasikan pengetahuan seorang pakar ke dalam sistem pakar. Lalu aturan tersebut digunakan untuk menentukan pengambilan keputusan ataupun pilihan. Biasanya aturan dibentuk dalam sekumpulan if-then dan dihubungkan dengan and ataupun or. Dan aturan memiliki beberapa elemen dasar, yaitu kumpulan fakta, dapat berupa penyataan, data atau kondisi, kumpulan aturan yang akan digunakan untuk menentukan langkah yang diambil ketika diberi fakta, dan terakhir adalah standar penghentian, agar tidak terjadi infinite loop. Lalu sistem pakar memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah analitika hierarki proses. Jadi sistem pakar melakukan perbandingan antara beberapa pasangan, menggunakan variabel untuk dianalisa menjadi bentuk hierarki berdasarkan sebuah urutan, kemudian dibandingkan untuk ditarik kesimpulannya berdasarkan metrik yang ada. Yang kedua adalah breadth first search. Sistem pakar melakukan pencarian data secara luas atau melebar, menerapkan proses antrian data QU untuk menyimpan informasi yang telah dianalisa sebelumnya, dan membutuhkan tabel boolean untuk menyimpan informasi ke dalam sebuah simpul agar tidak dikunjungi dua kali. Yang ketiga adalah BFS. Best First Search merupakan hasil kombinasi dari metode DFS dan Breadth First Search, memungkinkan sistem pakar untuk menyajikan tampilan output dari hasil analisa variabel yang telah diproses sebelumnya. Yang keempat adalah Depth First Search. Sistem pakar melakukan penelusuran menggunakan struktur pohon atau grafik dan berpatokan pada tingkat kedalaman data. Yang kelima adalah forward chaining. Jadi diawali dengan mencari fakta, lalu fakta itu digunakan untuk menguji nilai suatu kebenaran terhadap hipotesis yang dikembangkan. Yang terakhir adalah backward chaining. Jadi ini kebalikannya dari forward, dimulai dari penarikan kesimpulan, lalu dilanjutkan dengan hipotesis, hingga ditemukan fakta yang bisa memberi penguatan pada kesimpulan tersebut. Lalu sistem pakar memiliki ketidakpastian yang bisa saja bersumber dari datanya sendiri, seperti data ambigu, data tidak tepat, data tidak konsisten, datanya subjektif, dan lain-lain. Atau bersumber dari pengetahuan pakar, yaitu pakarnya tidak konsisten, pakarnya sok tahu, ataupun dari kualitasnya. Lalu sumber ketidakpastian selanjutnya adalah representasi pengetahuan, keterbatasan model pada sistem real, dan keterbatasan pengungkapan dari mekanisme representasi. Dan terakhir adalah proses inferensi. Deduktif, hasil yang diperoleh secara formal benar, tapi pada sistem real salah. Lalu ada induktif, konklusi baru tidak ditemukan dengan baik, dan metode penalaran tidak valid. Lalu untuk representasi ketidakpastiannya sendiri, yang pertama ada numerik, yang merupakan sebagian besar di antara metode representasi ketidakpastian. Biasanya menggunakan dua angka ekstrim, 0 sangat tidak pasti, sedangkan 1 atau 100 sangat pasti. Lalu ada grafik, umumnya grafik horizontal,
batang horizontal. Contohnya ekspresi dari pakar terhadap tingkat keyakinan terhadap suatu kejadian. Yang terakhir adalah simbolik. Kebanyakan pakar menggunakan pendekatan skala Likert untuk mengekspresikan opininya. Contohnya, pakar akan menyatakan kesukaannya terhadap suatu hal dengan skala 5 poin. Sangat tidak suka, netral, suka, dan sangat suka. Lalu ada jalur alternatif. Dalam banyak kasus, kejadian-kejadian yang bervariasi saling berhubungan, sehingga perlu mengkombinasikan informasi yang tersedia dalam langkah 1 ke dalam goal value. Langkah 1 itu representasi ketidakpastian. Beberapa metode dapat digunakan secara terintegrasi. Dengan metode utamanya, probabilitas bias, teori kejadian, faktor kepastian, dan himpunan fuzzy atau himpunan kabur. Yang pertama adalah teori kejadian. Probability theory. Probabilitas adalah peluang terjadinya suatu peristiwa tertentu untuk terjadi atau tidak terjadi. Dengan rumus, probabilitas X sama dengan jumlah kejadian yang terjadi per jumlah total kejadian. Lalu ada nilai multiprobabilitas yang bisa terjadi pada banyak sistem. Contohnya, ada aturan yang memiliki 3 bagian pada anteseden masing-masing dengan nilai probabilitas. Probabilitas keseluruhan dari aturan dapat dihitung sebagai perkalian dari probabilitas individual jika bagian-bagian anteseden saling independen. Jika masing-masing probabilitas bernilai 0,9, 0,7, dan 0,65, maka probabilitas totalnya adalah 0,4. Selanjutnya adalah teorema Bayes. Jika masing-masing probabilitas saling bergantung dalam sistem, dapat digunakan teorema Bayes. Teorema Bayes sendiri adalah sebuah mekanisme untuk mengkombinasikan kejadian baru dan kejadian yang ada yang biasanya dinyatakan dalam probabilitas subjektif. Digunakan untuk meninjau kembali suatu probabilitas awal, prior, berdasarkan pada informasi baru. Hasilnya disebut probabilitas akhir, posterior. Dan berikut adalah rumusnya. Lalu ada faktor ketidakpastian. Faktor kepastian menjelaskan konsep belief dan disbelief. Konsep ini independen satu dengan lainnya dan tidak dapat dikombinasikan sebagai probabilitas, tapi mereka dapat dikombinasikan. Dan berikut adalah rumus dari faktor kepastian. Lalu masih lanjutan dari rumus faktor kepastian. Dan ini ada beberapa karakteristik dari masing-masing rumus faktor kepastian. Lalu ada logika fuzzy atau logika kabut. Ini adalah peningkatan dari logika boolean yang berhadapan dengan konsep kebenaran sebagian. Jadi logika ini menggantikan kebenaran boolean 01 true false ya tidak dengan tingkat kebenaran. Memungkinkan nilai anggota antara 0 dan 1, tingkat keabuan, dan juga hitam dan putih, dan dalam linguistik sedikit, lumayan, sangat. Lalu ada himpunan fuzzy. Jadi di dalamnya ada fuzzy set yang merupakan representasi variabel berupa bahasa atau disebut linguistik variabel. Yang di dalamnya ada fungsi keanggotaan. Lalu ada dasar logika fuzzy. Yang pertama adalah linear, yang kiri linear naik dan yang kanan linear turun, dan di bawahnya adalah rumus keanggotaan. Lalu ada logika segitiga dan rumusnya. Lalu trapesium, dan yang terakhir adalah
bahu. Selanjutnya, kita akan masuk dalam deep learning. Merupakan metode dalam AI yang mengajarkan komputer untuk memproses data dengan cara yang terinspirasi dari otak manusia. Program ini memanfaatkan algoritma pada komputer dalam mengelompokkan data secara langsung. Pengelompokan data yang dimaksud adalah data kompleks dalam bentuk gambar, teks, maupun suara. Sedangkan machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arah dari usernya. Mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah ulang karena dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya, seperti ilmu statistik, ilmu matematika, dan ilmu data mining. Mesin learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah yang ia ciptakan sendiri. Dan juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Selanjutnya ini adalah tabel antar perbedaan deep learning dengan machine learning. Lalu deep learning memiliki beberapa jenis algoritma yang digunakan. Yang pertama adalah recurrent neural network. Adalah salah satu bentuk arsitektur dari artificial neural network yang dirancang secara khusus dalam memproses data gabungan. Umumnya, RNN dipakai dalam menyelesaikan permasalahan pada data historis. Yang kedua adalah convolutional neural network. Jadi ini terdiri dari banyak lapisan dalam memproses serta mengekstrak kelebihan dari data. Yang ketiga adalah long short term memory networking. Ini adalah tipe RNN yang mana dapat memahami data historis atau bekas pencarian time series, serta mempelajari informasi jangka panjang secara baik. Yang terakhir ada self-organized map. Jadi, deep learning mampu menyusun visualisasi data sendiri dan menciptakan bantuan terhadap penggunanya untuk memahami data serta informasi bertaraf tinggi. Untuk kegunaannya sendiri bisa sebagai penglihatan komputer. Jadi kemampuan komputer untuk mengekstrak informasi dan wawasan dari citra dan video, pengenalan suara, menganalisis ucapan manusia meskipun pola bicara, tinggi rendah suara, nada, bahasa, dan aksennya beda-beda. Sebagai pemrosesan bahasa alami, jadi bisa mengumpulkan wawasan dan makna dari data teks serta dokumen. Dan terakhir sebagai mesin rekomendasi. Jadi deep learning melacak aktivitas pengguna dan mengembangkan rekomendasi yang dipersonalisasi. Manfaatnya, pemrosesan data tidak terstruktur yang efisien. Jadi deep learning bisa memahami data tidak terstruktur seperti dokumen teks dan melakukan pengamatan umum tanpa ekstraksi fitur manual, menemukan hubungan tersembunyi, dan menemukan pola. Jadi dia bisa menganalisis data dalam jumlah besar dengan lebih mendalam dan mengungkapkan wawasan baru yang mungkin belum dilatih. Lalu bisa belajar tanpa pengawasan, jadi dia bisa mempelajari dan meningkat dari waktu ke waktu berdasarkan perilaku usernya. Dan terakhir, bisa memproses data fluktuatif. Jadi bisa mengkategorikan dan mengurutkan set data yang fluktuatif atau datanya memiliki variasi yang besar.